Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, ibu bapak sekalian, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Akfa Muhammad Fauzi, biasa dipanggil Akfa. Lahir Garut 12 Juni 1998. Alhamdulillah, pada saat ini saya sedang menetap dan menempuh pendidikan di negeri Irak ini. Dan Alhamdulillah, sudah 3 tahun saya menetap dan belajar di negeri yang penuh dengan keberkahan ini. Kenapa? Karena negeri Irak adalah merupakan salah satu daripada negeri para nabi, para ulama, para keluarga nabi, para aulia Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan satu kebanggaan buat saya pribadi ketika saya bisa belajar, ketika saya bisa menetap di negeri Irak ini. Baik ibu bapak sekalian, insya Allah pada tanggal 20 November 2025 ini kita akan melihat bagaimana Irak merupakan salah satu daripada peradaban Islam tertua di muka bumi ini. Karena kenapa? Karena di negeri Irak ini merupakan tempat di mana para nabi, para keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, serta para sahabat Nabi dan para ulama serta aulia Allah Subhanahu Wa Taala semuanya terdapat di negeri Irak ini. Dan mereka adalah merupakan orang-orang yang pastinya berpengaruh di dunia Islam sehingga Islam itu sampai kepada kita di negeri Indonesia. Dan juga kita akan melihat bagaimana negeri Irak pun bukan hanya salah satu dari negara yang memiliki peradaban Islam tertua di dunia. Negeri Irak pun merupakan negeri pertama bahkan yang memiliki peradaban manusia pertama di dunia hingga sampai peradaban manusia berkembang di zaman kita saat ini. Kita nanti akan melihat bagaimana Irak memiliki keistimewaan tersendiri, tidak kalah istimewa dengan negara-negara Timur Tengah yang lainnya seperti negara sekitar Irak, ada Saudi Arabia, ataupun bahkan ada negeri Turki, ataupun ada negeri Yordania. Di Irak pun terdapat nilai-nilai tersendiri yang sangat menakjubkan dan patut untuk kita lihat, patut untuk kita ziarahi, patut untuk kita ambil keberkahannya dan ambil pelajarannya tentang bagaimana negeri Irak merupakan salah satu dari negeri yang memiliki peradaban Islam pertama dan negeri peradaban manusia pertama. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, di video singkat ini saya akan memaparkan gambaran secara singkat. Ada apa sih? Kenapa kita harus berziarah ke negeri Irak? Dan ada apa saja di negeri Irak ini? Serta apa saja yang perlu kita persiapkan ketika kita berziarah dan mengunjungi negeri Irak ini? Yang pertama, pastinya kita tahu bahwa negeri Irak ini merupakan negeri yang penuh dengan keberkahan karena di dalamnya disemayamkannya para nabi, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga ada para ulama dan aulia Allah Subhanahu Wa Taala yang mereka semua berperan penting dalam perkembangan dunia Islam. Di antaranya nanti kita akan mengunjungi makamnya Nabi Ayyub alaihi salam yang terdapat di kota Hilla. Akan mengunjungi juga Nabi Zulkifli alaihi salam yang terdapat di kota Kifil, yaitu perbatasan antara kota Baghdad dan kota Hilla. Kemudian juga kita akan mengunjungi makamnya Nabi Hud dan Nabi Saleh alaihi salam yang terdapat di kota Najaf. Itu para nabi tersebut semuanya dimakamkan dan semuanya terdapat di negeri Irak ini.
Begitu juga nanti kita akan mengunjungi makam-makam keluarga Nabi Muhammad SAW, yaitu yang diantaranya ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha, yang itu terdapat di kota Najaf. Kemudian ada Sayyidina Al-Husain yang dimakamkan di kota Karbala. Kemudian ada Sayyidina Musa Al-Kazim dan Sayyidina Muhammad Al-Jawad, merupakan Sayyidina Musa Al-Kazim dan Sayyidina Muhammad Al-Jawad merupakan keturunan ketujuh dan kesembilan, yang sambungan keturunannya adalah dari cucunya Al-Husain radhiyallahu anhu. Insya Allah mereka semuanya kita akan mengunjungi tempat-tempat tersebut, dan pastinya memiliki keberkahan dan nilai spiritualitas yang sangat tinggi. Begitu juga tidak kalah pentingnya kita akan mengunjungi ulama karismatik yang terkenal, yang tidak kita asing lagi mendengar namanya, yaitu Al-Maula Al-Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang insya Allah kita akan mengunjungi di kota Baghdad. Begitu juga kita akan mengunjungi salah satu dari imam madhab, yaitu kita akan mengunjungi makamnya Al-Imam Abu Hanifah, dan itu juga berada di kota Baghdad. Dan juga banyak lagi para ulama yang akan kita kunjungin, dan mungkin tidak akan sangat panjang ketika saya menyebutkan satu persatu nama ulama-ulama tersebut. Dan insya Allah kita akan mengunjungi semua itu, pastinya kita akan mendapatkan nilai spiritualitas dan keberkahan tersendiri ketika kita bisa mengunjungi tempat-tempat tersebut. Begitu juga yang tadi saya katakan bahwa di Irak bukan hanya peradaban Islam tertua, begitu juga di negeri Irak merupakan salah satu negeri yang memiliki peradaban manusia jauh sebelum datangnya Islam. Di mana di negeri Irak ini ada peninggalan-peninggalan kerajaan masa lalu yang mereka dibangun, yang semuanya itu dibangun jauh sebelum datangnya Islam. Ada yang ribuan tahun sebelum Masehi, sebelum datangnya Islam. Ada yang ratusan tahun sebelum datangnya Islam. Yang diantaranya kita akan mengunjungi kota Babilonia. Di situ merupakan kerajaan sisa-sisa kekaisaran Babilonia. Kita akan mengunjungi bagaimana megahnya bangunan pada zaman dahulu, bagaimana arsitektur pada zaman dahulu yang kita tidak bayangkan bagaimana mereka membangunnya, dan bisa bertahan kokoh hingga saat ini yang umurnya sudah pasti ribuan tahun. Dan di situ juga banyak kuil-kuil dan tempat-tempat bersejarah lainnya. Insya Allah kita akan mengunjungi tempat tersebut. Kemudian juga nanti kita akan mengunjungi Madain. Di situ ada namanya kerajaan Tokisra. Tokisra itu merupakan salah satu dari kerajaan kekaisaran Sasaniyah. Sasaniyah ini kita tahu kan bahwa pada zaman dahulu tidak ada yang namanya pemerintahan negara seperti kita saat ini. Ada negara Indonesia, negara Irak, negara-negara lainnya. Tapi pada zaman dahulu dikuasai oleh para kekaisaran, dikuasai oleh raja-raja. Nah, pada zaman dahulu raja atau kekaisaran yang paling berpengaruh dan yang paling besar adalah kerajaan Romawi dan kerajaan Sasaniyah ini. Nah, Sasaniyah ini adalah merupakan kekaisaran terakhir sebelum datangnya Islam. Nah, salah satu kerajaan atau kekaisaran Sasaniyah yaitu terdapat di negeri Irak, yaitu Tok Kisra namanya. Di situ kita akan melihat bagaimana reruntuhan-reruntuhan dari kerajaan tersebut yang masih terukir sampai sekarang ini. Masih kokoh sebagian daripada bangunan-bangunannya. Nanti kita akan melihat betapa kita akan takjub tentang peradaban masa lalu, sampai mereka bisa membangun bangunan yang begitu besar, bangunan yang begitu kokoh, tanpa adanya teknologi canggih seperti kita saat ini. Semuanya itu kita akan kunjungi insya Allah. Dan yang terpenting, apa saja yang perlu kita persiapkan ketika kita mengunjungi dan berziarah ke negeri Irak ini? Yang pertama pastinya
niatun salihah, niat yang baik, niat yang betul, bahwa ketika kita pergi ke tempat-tempat yang dimana tempat tersebut adalah merupakan tempat yang penuh dengan keberkahan, yang penuh dengan pelajaran, maka menurut saya yang perlu kita siapkan adalah niat bahwa kita akan mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang akan kita kunjungi, dan insya Allah ketika niat itu sudah tertanam dalam diri kita, maka bukan hanya saja pengetahuan yang akan kita dapatkan, bukan hanya saja pengalaman serta spiritualitas yang akan kita dapatkan, begitu juga kita akan mendapatkan kebaikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, mungkin karena saat ini kondisi cuaca di Timur Tengah, khususnya juga di Irak, itu dalam kondisi musim dingin. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian untuk mempersiapkan pakaian hangat yang layak untuk dipakai di musim dingin, karena nanti perkiraan di tanggal 20 November ke sana itu akan masuk puncak musim dingin yang kadangkala itu bisa sampai 3 derajat dan bahkan bisa sampai 0 derajat dinginnya. Jadi diharapkan bagi Bapak Ibu sekalian untuk mempersiapkan pakaian dan pembekalan yang cukup ketika kita berziarah dan mengunjungi ke negeri Irak ini. Begitu juga bagi Bapak Ibu sekalian yang biasa membutuhkan obat-obatan pribadi, harap juga itu juga dibawa, dipersiapkan, karena mungkin nanti akan sangat penting di sini karena kita akan banyak berjalan, akan banyak berkegiatan, takutnya butuh persiapan vitamin ataupun obat-obatan pencegahan supaya kita insya Allah dalam kondisi sehat walafiat selalu, insya Allah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai gambaran besar tentang apa saja yang akan kita kunjungi dan apa saja yang perlu kita persiapkan ketika kita berangkat ke negeri Irak ini. Kemudian juga ada satu hal yang perlu dipersiapkan juga ketika kita berkunjung ke Irak ini, yaitu apa? Kita bawa makanan ringan. Itu pengalaman saya ketika pertama kali ke Irak, itu susah sekali masuk makanan Irak. Kenapa? Karena lidah kita, lidah Indonesia yang penuh banyak cita rasa, karena ya setiap negara punya cita rasa masing-masing. Jadi ketika kita pergi ke negara orang, khususnya di Irak, yang memang jarang makanan-makanan Indonesia, sudah pasti ya adanya makanan-makanan orang sini. Tapi ada beberapa yang memang cocok juga dengan lidah kita. Tapi apa salahnya ketika kita bawa yang yang sekiranya bisa kita bawa seperti makanan ringan, misalkan tempe ataupun apapun itu, kentang, Mustafa, misalkan ada kan makanan-makanan ringan yang mungkin Bapak Ibu sekalian tahu lah. Dan juga yang terpenting satu hal, karena saya suka pedas, jadi bawa sambal. Jadi itu yang awal-awal saya masuk ke Irak, itu tidak cocok dengan makanan sini, yang akhirnya membiasakan sedikit-sedikit, tapi di sisi lain ditambahkan dengan makanan-makanan Indonesia, makanan ringan tersebut, ya sambal dan lain-lainnya gitu. Mungkin sekian, mohon maaf apabila ada kurang jelas ataupun ada salah-salah kata, tapi selebihnya insya Allah kita akan bertemu juga di Irak dan insya Allah menjelaskan lebih detail dan rinci tentang kapan, di mana tempat-tempat yang akan kita kunjungi tersebut. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.